dan kita masuk kepada materi. Pada Prof. Gum, dipersilakan Prof. Terima kasih Prof. Adrianus Meliala yang berbahagia, yang saya hormati, dan juga para sahabat yang hadir pada Zoom malam hari ini. Nah, juga kepada para narasumber yang akan mengisi acara ini. Saya mengaturkan terima kasih semuanya, ya, terutama Prof. Adrianus yang telah mengorganisir kegiatan ini. Yang paling penting dalam kegiatan ini kita berjumpa, bersilaturahmi, sharing, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kegembiraan, dan usia yang panjang dan produktif, ya. Dan tentu ISC terus akan mengadakan kegiatan-kegiatan yang dimotori oleh Prof. Adrianus Meliala sebagai Wakasatu dan juga jajaran pengurus yang lain, ya. Semoga pada malam hari ini kita bisa memperoleh banyak inspirasi, ya, di samping kita bersilaturahmi, berjumpa di dunia maya ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih Ketua. Nah, sebelum kita masuk pada acara sebenarnya, nah untuk kita mendengarkan dalam waktu 2 menit, 3 menit, 2-3 menit video, ya, video tentang ISC dan aktivitasnya sejauh ini. Silakan, Mbak Imah. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. I'm gonna be myself, or I could be someone else. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. I wanna drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. Jadi kalau melihat dari slide tadi kelihatannya sudah banyak aktivitas kita ya, Bunita ya, dan terus akan berlangsung. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, jadi pada malam ini kita akan mendapatkan masukan materi dari Prof. Hamdi dan juga Dr. Rizka tentang satu topik yang amat timely ya, yakni tentang bagaimana memahami survei politik. Tentu saja bukan survei politik yang dalam bahasa Medan tuh hau-hau ya, tapi survei politik yang memiliki daya prediksi, artinya memiliki akurasi ya dalam rangka meramalkan tentang hasil daripada survei tersebut. Nah, dan itu tentu saya katakan timely karena dewasa ini sekarang semua orang saling kerjanya demam mensurvei nih ya, elektabilitas katanya. Nah, untuk itu maka kita adakan webinar ini. Kemudian semua anggota ISC minimal itu lalu memiliki pemahaman tentang apa itu survei dan apa bedanya antara survei yang baik dan survei yang buruk, dan khususnya survei yang baik yang memiliki tadi daya ramal lah begitu. Untuk itu maka pada malam ini kita selama 2 jam dan besok selama 2 jam kita akan mendapat materi dari 2 teman. Sejawat saya Prof. Hamdi Muluk dari Psikologi UI dan juga Mbak Rizka juga dari Psikologi UI tentang survei dan bagaimana membuat survei, memahami survei dan seterusnya. Untuk itu maka
Maka silakan kepada Prof. Hamdi dan Bariska gimana membuat pembagiannya, ya, apakah di awal Prof dulu lalu Bariska atau gimana, terserah saja. Yang jelas kita akan berhenti pada waktu jam 9. Tolong juga berikan kesempatan kepada para hadirin untuk berinteraksi lah, bertanya begitu ya jika ada hal-hal yang tidak diketahui. Prof. Hamdi, Mbak Rizka, dipersilakan. Terima kasih Prof. Adrianus. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, alumnus Ikatan Alumnus Lemhanas. Ini ada guru kita di sini nih, Prof. Gumilar. Apa kabar Prof. Gumilar? Sehat, alhamdulillah. Bisa. Bisa. Ini ada kode-kode khusus kalau kita bisa. Itu berawal dari Daksinapati tuh Bapak Ibu sekalian. Kira ini memang topik ini biasanya memang yang hanya yang serius yang bisa yang tertarik bergabung. Topiknya hari ini diberikan pada kami, nanti saya dari ini jadi anggota saya ini Dr. Rizka Halida ini juga anggota dari Lab Psikologi Politik. Kalau Dr. Rizka Halida ini agak istimewa Bapak Ibu sekalian. Dia juga merangkap peneliti di indikator politik. Nah, jadi sama LSI, Lembaga Survei Indonesia. Jadi dia memang udah malang melintang di situ. Jadi itu kita melakukan jajak pendapat supaya pemilik tentang mengecek apakah perasaan polarisasi itu masih kuat antara katakanlah bekas-bekas pendukung Jokowi dan Prabowo gitu. Walaupun dua orang ini sudah bersatu sebenarnya, tapi di tingkat grassroots itu masih kuat perasaan yang sering diistilahkan dengan cebong dan kampret itu gitu loh. Jadi masih ada. Nah itu kita survei juga, kita ingin tahu gitu, dan faktor-faktor apa kemungkinan yang tadi Pak Adri sebut soal prediktif ke depan ini yang mungkin bisa membuat masyarakat terbelah lagi. Nah, itu kita lakukan jajak pendapat. Nah, kenapa jajak pendapat dengan metode survei ini yang kita pilih? Nah, sebenarnya secara umum Bapak Ibu sekalian, penelitian itu ada dua fokus yang mungkin ke arah yang berbeda atau bisa juga disatukan. Misalnya kalau studi-studi untuk menjawab hubungan antar variabel, katakanlah begitu, membangun model-model teoritik begitu, hubungan IV ke DV, seberapa kuat hubungan itu, biasanya kita melakukan penelitian entah itu eksperimental ataupun korelasional tanpa kita terlalu peduli dengan soal apanya itu, what-nya itu dalam pengertian yang deskriptif gitu. Misalnya begini, what itu misalnya sekarang berapakah tingkat kepuasan penduduk Indonesia terhadap pemerintah? Orang katakan mungkin 70, mungkin 75, mungkin 78%. Nah, seberapa bisa kita mengatakan kira-kira estimasi perkiraan yang tepat untuk angka di populasi itu adalah 75% dengan standar error 3% ke atas, 3% ke bawah gitu. Ya, itu disebut dengan standar error. Jadi margin errornya, rentang error itu bisa, karena kita tidak bisa memprediksi 100% dengan akurasi 100%. Berapa persen sesungguhnya kalau seluruh populasi itu kita tanyakan, seluruh Indonesia kita tanyakan kepuasan terhadap pemerintah itu berapa? Apakah 75% masyarakat menyatakan puas? Nah, tapi kita bisa memberikan derajat kepastian kira-kira kalau begitu dengan teori-teori statistik dan probability untuk membuat estimasi, bahasanya estimasi gitu, estimasi yang bisa dipercaya ya, dengan tingkat kesalahan yang kita pilih. Misalnya kalau Bapak pernah dengar kesalahannya mungkin kalau kita salah mengambil keputusan hanya 5 dari 100 kejadian, jadi 5% atau 1%, itu yang disebut dengan level of significance 0,05 atau confident interval 5%. Nah, dalam tentang itu kita bisa membuat estimasi yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa
keadaannya, tentang apanya itu, word-nya itu adalah 70 plus minus 2,5 atau 3 error yang kita pilih. Nah, ini margin error nanti akan berkaitan dengan sampel. Seberapa besar sampel yang kita ambil gitu. Metodologi survei. Nah, dengan begitu survei sangat mementingkan apakah kita bisa mengambil sampel yang memenuhi kaidah-kaidah sehingga sampel itu setelah kita teliti dari hasil sampel itu kita bisa mengambil kesimpulan seperti ini. Jika seluruh populasi itu ditanyain gitu, yang 270 juta itu, kira-kira tingkat kepuasannya berapa? Berapa sesungguhnya tingkat kepuasan? Nah, karena kita tidak mungkin meneliti seluruh 270 juta itu, kita mengambil sebagian, mencuplik gitu, melakukan sampling. Tapi sampling itu sudah diuji secara teori ilmiah dan mungkin teori probability itu usianya udah lebih dari 200 tahun mungkin. Dan orang bisa membuat estimasi perhitungan secara matematis dengan tingkat akurasi yang tinggi betul, itu bahasanya Prof. Adri tadi, bisa daya ramal itu betul akurat gitu. Kita mengatakan, iya, kita yakin, aku yakin begitu, ya memang 75% kepuasannya itu paling plus minus 3. Nah, itu survei. Tapi kalau misalnya penelitian yang tidak terlalu concern dengan generalisasi, tapi lebih concern kepada kekuatan hubungan IV dengan DV, itu tidak memakai format survei gitu. Jadi begitu sampling tidak terlalu krusial. Tapi biasanya bagaimana mengontrol IV dan DV sehingga hubungan IV dan DV itu kuat secara teoretik. Nah, itu. Tapi bisa juga survei sekaligus bersifat eksplanatif gitu loh. Bersifat penjelasan hubungan IV ke DV. Nah, tapi kebanyakan sekarang yang kita lihat sehari-hari ini dalam konteks politik, orang cukup puas dan kebutuhannya mungkin hanya sampai di situ. Ya, bahwa misalnya berapa elektabilitas si A, si B. Nah, apakah elektabilitas itu mencerminkan betul pendapat masyarakat? Nah, apakah penelitian itu bias? Nah, tadi Pak Adri bilang, how ini abal-abal gitu bahasa sekarang itu suka disebut. Ini abal-abal nih. Nah, abal-abal itu kenapa? Nah, karena memang mereka tidak mengerti betul hakikat penelitian itu. Nah, mungkin hari ini kita akan bicara di situ. Mungkin saya sharing dulu ya. Jadi ini bagaimana membaca pendapat masyarakat melalui survei opini publik yang bisa dipertanggungjawabkan, ya. Nah, oke, jadi kita ada 2 hari. Jadi hari ini kita akan bahas pengantar dulu dan konseptualisasi. Setelah itu masuk lebih teknis tentang sampling dan sampel. Habis itu pengukuran. Nah, besok kita bicara contoh-contoh survei dan tip and trick lah kira-kira begitu. Nah, oke. Saya kira ini kita udah tahu ya bahwa memang dalam konteks dalam iklim demokrasi ya, bukan negara kerajaan, negara otokratik gitu ya, di mana kebebasan berpendapat itu ya tidak ada, katakanlah begitu, atau apa yang disebut dengan publik itu bukan sesuatu yang penting. Tapi kalau dalam demokrasi, kira-kira kita tahu bahwa res publica gitu. Jadi publik itu adalah di atas segala-galanya begitu. Dengan begitu melihat bagaimana pendapat, bagaimana hakikat, bagaimana pengetahuan kita tentang masyarakat, bagaimana pendapatnya, bagaimana perilakunya, bagaimana dia melihat persoalan. Intinya demos itu, masyarakat publik itu memang menjadi penting. Itu sebabnya lahirlah istilah public opinion survey. Jadi jajak pendapat terhadap opini dari publik. Nah, karena opini publik ini menentukan banyak hal, terutama kalau kita dalam konteks
akan menghadapi pesta demokrasi bernama election itu. Nah, itu kan satuan election itu adalah every individual count istilahnya. Setiap satu suara itu penting. Nah, kalau kita mengerti apa yang dia pikirkan, apa yang dirasakan, bagaimana pendapatnya, bagaimana kehendaknya, gimana aspirasinya, dan seterusnya itu, nah itu adalah hal yang penting untuk membuat kehidupan demokratik yang lebih sehat misalnya. Nah, termasuk juga tentu bagi kandidat-kandidat, kalau dia ingin dipilih, dia bisa mengatur strategi dari hasil survei yang dilakukan tadi. Survei yang tentu baik, karena baik hasilnya bisa dipercaya. Itu makna penting dari Pak Adri tadi. Dia pasti punya daya ramal. Artinya hasil itu bisa dipercaya, maksudnya begitu. Ya, jadi kita bisa mengetahui ya ke depan misalnya bahwa ya tingkat elektabilitasnya memang segitu misalnya gitu ya. Nah, jadi oke. Kita lanjutkan. Jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa hakikat dari survei itu adalah bagaimana kita mengajukan pertanyaan kepada sejumlah kecil sampel kalau kita bandingkan misalnya dengan penduduk Indonesia 270 juta. Nah, tapi kita ingin melakukan pencuplikan, mengambil hanya sebagian dari 270 juta itu, tapi kita bisa menggeneralisasikan atau menarik kesimpulan dan membuat estimasi. Nah, dalam bahasa statistiknya gitu Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa membuat estimasi itu mungkin semacam perkiraan atau estimate gitu ya. Nah, tentang keadaan di populasi itu seperti apa. Nah, itu definisi dari survei itu. Nah, tentu untuk mengajukan pertanyaan itu kita memerlukan nanti alat ukur yang disebut kuesioner itu. Nah, kuesioner itu bisa diisi sendiri oleh orang yang kita mau survei. Misalnya kalau surveinya online, ya kita bisa sebarkan kuesioner itu lewat, sekarang paling gampang misalnya Google Form, atau misalnya aplikasi seperti SurveyMonkey, Qualtrics, dan macam-macam itu bisa untuk menyajikan kuesioner dan dikirim ke responden. Nah, responden itu asal katanya dari orang yang berespon. Jadi kita berikan stimulus, dia merespon. Kita berikan pertanyaan, dia menjawab. Dengan begitu kita bisa melihat tadi apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, apa yang menjadi sikapnya, apa yang menjadi opininya. Nah, itu. Nah, jadi, tentu survei yang baik biasanya, seperti saya bilang tadi, mungkin saja kita bisa melakukan survei dalam skala besar. Misalnya di Indonesia begitu, survei Suksesnas itu yang sering dilakukan PPS. Survei Sosial Economic Status Masyarakat Indonesia itu mungkin survei yang besar untuk seluruh populasi Indonesia, dan itu membuat sampelnya harus besar. Nah, sekarang misalnya kalau kita tidak sebenarnya memaksudkan survei kita untuk yang seperti itu, membuat survei kepada populasi yang lebih spesifik, itu mungkin mempunyai daya ramal yang lebih bagus. Dan usaha yang tidak sebesar tadi seperti Suksesnasnya BPS itu. Nah, bagaimana inti dari survei itu Bapak Ibu sekalian, hakikatnya itu terletak memang di teknik sampling itu. Jadi itu yang paling menentukan. Hasil itu bisa dipercaya apa enggak, atau kita bisa mengandalkan hasil itu dan membuat peramalan tentang sesuatu. Sebenarnya kan itu pasti bernilai ramal, daya ramal kan. Kalau kita mengatakan hari ini kita mensurvei dan misalnya tingkat kepuasan orang terhadap calon tertentu tinggi sekali, dan ketika ditanya apakah Anda mau memilih dia kalau pemilu itu dilakukan 4 bulan lagi, dan kita yakin gitu. Nah, itu disebut dengan tentu ya kalau sampelnya bias, ya
Oh, ini ada suara bocor. Sampelnya bias, nah itu tentu hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi nanti habis ini kita akan belajar bagaimana melakukan sampel yang sistematik dan itu memang representatif untuk mewakili populasi. Apa yang disebut dengan probabilistic sampling. Ya, sampling itu ada dua. Memang ada sampel yang probabilistik dan ada sampel yang tidak probabilistik. Nah, yang tentu yang kita mau dengan survei adalah sampel yang probabilistik gitu. Nah, tapi gimana nanti caranya? Nanti Rizka akan menjelaskan. Termasuk juga nanti bagaimana cara mengambil data. Apa kita strateginya tadi, mau survei online, mau survei. Sekarang ada dua juga jenis sampling misalnya. Apakah sampling nanti berdasarkan tatap muka dari orangnya didatangi gitu, atau memang kita menelpon lewat nomor telepon yang di random. Nah, bagaimana membuat pertanyaan melalui satu set pertanyaan dalam kuesioner dan bagaimana melakukan analisis. Nah, karena survei itu pasti jatuh pada paradigma penelitian kuantitatif, jadi bukan kualitatif. Nah, ini tadi kita sudah cerita kenapa ini kita penting, karena kita bisa membuat estimasi statistik tentang apa yang terjadi di populasi. Dan untuk juga bisa menguji hipotesis juga. Nah, sekarang ada varian baru juga di survei, Bapak Ibu sekalian, dari survei yang disebut dengan survei eksperimental. Ya. Oke, saya kira tentu ini mungkin menyegarkan ingatan kita lagi ya tentang tahapan dan prinsip-prinsip dalam metode-metode yang saintifik ya, di mana objektivitas, integritas, kejujuran, keterbukaan pikiran. Ini alurnya begini ya, kita sudah paham lah ini ya. Membuat desain, mengumpulkan data, melakukan quality control, mulai dari desainnya dulu. Ya kan, muter, bagaimana melakukan interpretasi, merumuskan apa objektif dari risetnya, mengumpulkan data, dan mengkonstruksi kuesioner dan turun ke lapangan sehingga. Nah, tentu penelitian sosial itu punya ya karakteristik yang agak berbeda dengan penelitian misalnya pada teknik gitu ya. Orang teknik meneliti besi itu ya tidak punya keinginan, tidak punya perasaan. Kalau kita ukur 4, kemungkinan 4 itu lebih, ya 4 kira-kira begitu. Tapi manusia ketika ditanya begitu, apakah Anda setuju gitu loh. Ya setuju, belum tentu dia setuju dalam skala 4 gitu loh. Jadi 4,5, 4 ada errornya. Nah, jadi error ini tidak terelakkan tidak mungkin penelitian itu, survei itu zero error gitu. Nah, peneliti yang baik akan menjelaskan dengan jelas, dengan gamblang. Saya memilih margin errornya 3%. Apa konsekuensinya? Sampelnya minimal 1.400. Itu harus dari awal. Dan saya memilih metode samplingnya stratified random sampling dengan mensampling berapa lapis. Nah, itu akan berkonsekuensi pada nanti error dalam pengambil keputusan. Nah, ini harus dipahami konsep ini ya. Jadi memang ada. Nah, tentu survei ya, tadi saya bilang bisa besar kalau kita membayangkan seperti susah senas itu, skopnya juga besar. Nah, survei kadang-kadang memang sering dilakukan, dipotret tidak hanya pada satu waktu tertentu, kadang-kadang Maret dia survei, nanti 3 bulan lagi dia survei gitu. Jadi ada jangka waktunya. Nah, masalah-masalah etik tentu kita harus consider betul gitu loh. Mana yang boleh, mana enggak. Nah, saya harus berbagi dengan Bu Rizka. Sekarang giliran Ica ini. Ayo sampling, Ca. Mainkan. Baik, terima kasih Bang Hamdi. Selamat malam Ibu Bapak semua. Selamat malam Bang Adrianus.
Saya biasanya manggil Bang, jadi Prof. Adri. Selamat malam juga Prof. Gumilar dan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih atas undangannya ke forum ini untuk sharing tentang survei dengan spesifik yang Prof. Adri sampaikan yang berdaya ramal gitu. Tadi sudah disampaikan pengantar dari survei oleh Bang Hamdi tentang apa itu survei ya, kemudian tahapannya serta prinsip-prinsip dalam survei. Bahwa yang sebelum masuk ke sampling yang perlu ditekankan adalah sebenarnya survei termasuk survei opini publik untuk memprediksi ya pilihan atau memotret elektabilitas calon di satu waktu itu sebenarnya adalah metode penelitian yang sebenarnya kita semua pelajari. Gitu. Akan tetapi memang dalam pelaksanaannya itu banyak sekali hal-hal teknis dan kompleksitas yang harus diperhitungkan dan diantisipasi. Tadi Bang Hamdi sudah menyampaikan bahwa salah satu hal yang krusial di dalam survei itu adalah sampling dan sampel. Yaitu benar sekali karena ketika tadi kita sudah sama-sama dengarkan bahwa ketika kita melakukan survei, apalagi survei dengan sampel, itu kan kita mencuplik dari populasi gitu. Nah, masalahnya bagaimana cara kita mencuplik itulah yang menjadi kuncinya. Kalau saya paling senang pakai analogi makan soto gitu ya. Kalau kita masak soto dan kita pengen tahu ini sotonya enak apa enggak, apakah kita harus memakan satu panci soto untuk tahu, wah ini baru kita bisa menyimpulkan bahwa ini enak atau enggak. Saya rasa enggak ada yang seperti itu untuk menyicipi enak atau tidaknya soto, tapi soto di panci kita aduk-aduk sampai rata dan kita ambil cukup 1 sendok saja. Kemudian kita cicipi dan kita udah langsung tahu enak apa enggak gitu. Nah, sama dengan survei opini publik yang menggunakan sampel, prinsipnya sama seperti itu. Kita ingin mengetahui pendapat publik pada satu waktu mengenai satu hal. Dan yang dalam konteks saat ini mengenai siapa sih capres, cawapres yang paling banyak tingkat atau paling tinggi tingkat elektabilitasnya. Gitu. Kan kita tidak, tadi sudah Bang Hamdi sampaikan bahwa survei itu punya batasan, salah satunya batasan biaya, yang lainnya adalah batasan waktu dan etik. Nah, ketika kita punya batasan biaya dan waktu, maka yang kita lakukan adalah mencuplik sampel dari populasi yang mau kita prediksi tersebut, yang mau kita estimasi. Oleh karena itu menjadi penting bagi kita untuk membahas juga mengenai sampling dan sampel di sini. Apakah PPT saya sudah tampak, Prof? Udah ya? Udah kelihatan ya? Sudah, Mbak, sudah. Oke. Sudah. Baik. Ini tentang sampling dan sampel, desain dan metode surveinya. Ini saya mau membuka sebagai pengantar tentang hasil-hasil survei yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Di Indonesia, ini yang paling sebelah kiri, di pemilu 2019 yang lalu, ada polling Twitter, dan hasilnya menunjukkan bahwa Prabowo Sandi unggul jauh. Berbagai macam lembaga pada saat itu menyelenggarakan survei, media, juga ada kumparan misalnya, Indonesia Lawyers Club, polling Pilpres 2019, kemudian ada yang perorangan Fahira Idris, dan lain sebagainya. Semua polling tersebut, polling di Twitter itu menunjukkan hasil bahwa Prabowo Sandi pada saat itu unggul, sangat jauh, bahkan sampai 70% dibandingkan Jokowi Ma'ruf Amin.
Kemudian juga itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di Amerika juga pernah terjadi di tahun 32 pada saat itu, 36 pada saat itu Pilpres antara Lyndon dan Roosevelt. Yang menyelenggarakan adalah Literary Digest. Pada saat itu, menurut Literary Digest, pemenang Pilpres di Amerika pada saat itu adalah Alf Langdon. Sementara Roosevelt tertinggal jauh di belakang. Akan tetapi setelah penghitungan suara, ternyata perolehan suara Franklin Roosevelt itu jauh di atas Alf Langdon. Tidak hanya baik electoral college maupun popular vote kalau di Amerika pada saat itu. Nah, dua kasus tersebut mengundang pertanyaan bagi kita penyelenggara survei. Kenapa hasil survei itu bisa meleset? Apa yang perlu kita pelajari? Dan setelah itu apa yang perlu kita antisipasi supaya hasilnya tidak meleset? Nah, barangkali Ibu Bapak sebelum saya lanjut, kira-kira kenapa menurut Ibu Bapak hasil-hasil survei tersebut meleset? Barangkali ada yang mau menanggapi atau memberi pandangan dulu. Atau kita lanjut Sementara aja? belum, Mbak. Lanjut Oke. aja, Mbak. Oke, baik kita lanjut ya. Nah, di sini kita untuk melanjutkan tadi ya, kenapa hasil survei itu bisa meleset. Ini kita terlebih dulu men-scrutinize soal sampel. Karena kita tahu kalau kita melakukan pengamatan secara lengkap terhadap populasi, itu kita namakannya sensus. Setiap yang dilakukan oleh BPS ya. Setiap rumah tangga di Indonesia didatangi oleh petugas dan ditanyakan berbagai hal. Tapi untuk survei ini adalah yang kita sebut pengamatan yang tidak lengkap. Karena kita hanya mencuplik sampel dari populasi itu saja. Nah, kenapa kita melakukan survei sampel? Ya tadi kita sudah bahas mengenai masalah keterbatasan biaya. Kemudian ada keterbatasan waktu. Kita perlu segera mengetahui pendapat masyarakat dalam waktu yang relatif lebih cepat. Kalau sensus itu bisa berlangsung lama sekali, apalagi Indonesia luas dan penduduknya banyak. Kemudian survei sampel juga kita lakukan karena bisa melakukan penelitian dengan lingkup yang lebih luas. Jadi dalam survei kita bisa tanyakan evaluasi publik tentang kondisi sosial ekonomi misalnya. Kita juga bisa tanyakan kepuasan mereka terhadap pemerintah. Kita tanyakan juga kalau pemilihan presiden sekarang siapa yang akan Ibu Bapak pilih gitu. Dan juga termasuk karakteristik sosiodemografi dari masyarakat. Jadi kita melakukan survei sampel karena salah satu alasan itu. Tadi Bang Hamdi sudah menjelaskan bahwa ada juga penelitian eksperimental yang di laboratorium gitu. Itu penelitian tersebut memiliki internal validity yang tinggi dalam arti kita bisa menjelaskan hubungan sebab akibat dari variabel khusus spesifik yang kita teliti. Nah, tapi ketika melakukan eksperimen di lab itu kita lebih terbatas untuk ruang lingkup penelitian kita. Kemudian yang keempat, survei sampel kenapa kita lakukan? Karena kita juga ingin memperoleh apa yang kita sebut akurasi. Jadi, tapi dengan catatan, akurasi itu terjadi apabila ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah penarikan sampel yang sistematis. Nah, ini gambaran tentang sampling dan estimasi survei. Kalau di sebelah kiri, gambar sebelah kiri ini adalah gambar populasi yang kita sebut parameter. Kita pengen tahu sebenarnya orang Indonesia ini secara keseluruhan cenderung milih siapa sih di antara 3 bakal calon presiden di pemilu 2024. Apakah Anies Baswedan, apakah Ganjar Pranowo, atau Prabowo Subianto. Kita pengen tahu seluruh populasi warga negara Indonesia yang punya hak pilih.
Nah, kemudian kita melakukan sampling, yaitu mencuplik dari populasi yang kita cuplik ini yang kemudian kita sebut sampel atau estimator. Dan di sini ini kenapa kita perlu statistik, karena sampel itu adalah bagian dari populasi, dan ketika kita menghitung apapun dari sampel itu, misalnya nilai rata-rata, kita menghitung statistik atau estimatornya, bukan parameternya. Jadi sampel adalah estimasi dari apa yang terjadi di populasi, begitu. Nah, tentu saja ketika kita mengambil sampel dan membuat estimasi dari temuan kita berdasarkan sampel kita, kita pengennya estimasinya yang akurat dong, begitu ya kira-kira. Nah, tetapi di dalam survei selalu ada potensi untuk error. Ini ada bahkan di dalam ahli-ahli survei sendiri ada yang membuat aliran survei berdasarkan error. Jadi dia memetakan apa saja error yang bisa membayangi survei. Oleh karena itu ketika melakukan survei itu kita harus aware sekali dengan error tersebut. Nah, ini ada grafik tentang jumlah sampel dan error yang mungkin terjadi. Yang di sumbu X ini adalah jumlah sampel. Semakin banyak jumlah sampelnya, maka sampling errornya semakin kecil. Kenapa ya? Karena semakin banyak anggota populasi yang kita cuplik. Artinya kemungkinan akurasi atau kemiripan dengan populasinya lebih besar. Tapi di sisi lain, semakin besar N, itu non-sampling error-nya juga semakin besar. Non-sampling error itu hal-hal lain, misalnya karena semakin banyak sampel, maka semakin besar juga potensi kesalahan ketika memilih responden di lapangan. Ketika proses wawancaranya, respondennya banyak yang tidak bisa ditemui, sehingga yang diwawancara adalah responden pengganti, yang bisa beda karakteristiknya dari responden aslinya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mengambil sampel dari populasi, maka yang kita perlukan bukan sebanyak-banyaknya N, karena lagi-lagi kita ada masalah atau ada keterbatasan di biaya dan waktu. Yang kita perlukan adalah mengambil sampel secara optimal. Ini perpotongan antara non-sampling error dan sampling error, di mana keduanya ini kita katakan optimal, pasti akan ada, tetapi tidak terlalu besar gitu. Nah, karena itu kalau misalnya di survei nasional, kemudian kita menggunakan sampel sebanyak 1.200 responden gitu. Itu berdasarkan perhitungan adalah jumlah sampel optimal yang bisa kita percaya hasilnya, tidak terlalu besar sampling errornya, tetapi juga tidak terlalu besar non-sampling errornya. Nah, di dalam survei, ini tahapan umumnya untuk survei sampling. Yang pertama, kita perlu mendefinisikan populasinya. Jadi dalam survei misalnya, populasi survei adalah seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih dalam pemilu. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei ini dilakukan. Itu harus didefinisikan secara jelas. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi sampling frame kita. Nah, karena setelah mendefinisikan populasi, kita akan membuat sampling frame. Nanti saya jelaskan tentang definisinya. Tapi intinya sampling frame adalah daftar dari unit observasi yang akan, atau daftar sampel yang akan kita, bukan daftar sampel, sorry, daftar anggota populasi yang akan kita tarik sebagai sampel. Kemudian langkah berikutnya kita akan menentukan desain samplingnya. Setelah kita punya sampling frame, kita tentukan gimana kita nanti akan menarik sampelnya. Nah,
cara penarikan sampel ini juga menjadi poin penting di dalam survei yang memiliki daya ramal. Tadi Bang Hamdi bilang soal cara penarikan sampel yang probabilistik. Nah, mungkin, bukan mungkin ya, bahkan sudah dianalisis. Misalnya di tadi polling Twitter tadi, bagaimana dia menentukan desain samplingnya. Oh, semua follower Twitter dari Kumparan bisa milih, bahkan bisa milih 2 kali. Nah, itu menjadi masalah dalam penentuan desain sampling ini, karena kalau bisa 2 kali milih, kemudian siapa aja yang punya apa ya, follower-nya Kumparan itu berapa dari populasi seluruh warga negara Indonesia yang punya hak pilih, paling hanya sedikit. Kan nggak semua orang ikut Twitter, dan apalagi apakah semua pengikut jamaahnya Twitter itu juga jadi jamaahnya Kumparan, kan enggak gitu. Nah, terakhir baru memilih sampelnya. Jadi di setiap tahapan ini sangat krusial karena menentukan akurasi dari survei tersebut. Nah, ini ada beberapa istilah penting, Ibu Bapak, dalam survei sampel. Yang pertama adalah observation unit. Jadi ini kalau kita katakan ini kira-kira unit yang akan kita observasi, objek yang akan kita ukur. Nah, misalnya apakah tadi individu pemilih atau individu yang memiliki hak pilih di Indonesia. Itu observation unit kita atau elemennya itu. Observation unit ini kita tentukan di awal. Kadang-kadang survei itu juga observation unitnya bukan individu, tapi kepala rumah tangga. Jadi misalnya apa namanya, dalam Susenas atau juga surveinya IFLS, Indonesia Family Life Survey, itu ada pertanyaan yang ditanyakan kepada siapapun di rumah tangga itu yang bisa menjawab. Jadi unit observasinya adalah rumah tangga. Pertanyaan-pertanyaan misalnya gini, apa sumber air bersih utama di rumah ini? Nah, itu pertanyaan yang bisa dijawab oleh siapapun anggota rumah tangga itu, terutama kepala rumah tangganya. Jadi yang diperlukan adalah bukan jawaban individu. Tapi kalau dalam survei opini publik untuk survei elektabilitas, observation unitnya itu adalah individu. Kemudian target population, ini yang sering kita sebut sebagai populasi. Jadi di dalam populasi inilah semua unit observasi itu ada di sini gitu, dan yang akan kita ambil sebagai sampel. Sedangkan sampel ini adalah bagian dari populasi. Lalu ada lagi sample population. Adalah kumpulan dari semua unit observasi yang mungkin dapat kita pilih sebagai sampel. Jadi siapa saja anggota populasi yang mungkin kita pilih sebagai sampel. Karena nggak selalu anggota populasi bisa kita pilih sebagai sampel. Misalnya karena di dalam gambar nih, misalnya tidak bisa dijangkau. Kalau di survei itu daerah-daerah pedalaman biasanya susah, apalagi misalnya Papua. Di daerah yang remote, yang penerbangan misalnya hanya berapa kali dalam seminggu, atau di daerah konflik. Itu adalah apa namanya? Sebenarnya semua orang di Indonesia yang punya hak pilih jadi target populasi kita. Tapi nggak semua reachable gitu. Di daerah-daerah itu biasanya kemudian kita melakukan penggantian PSU, primary sampling unit tuh kalau di survei kita biasanya desa atau kelurahan. Nah, kalau desa atau kelurahan yang kebetulan sudah datangi itu ada di daerah konflik, ya akhirnya kita harus mengganti itu gitu. Nah, sample population ini adalah bagian dari populasi yang bisa kita ambil sebagai sampel. Lalu ada sampling frame, ini yang saya sebutkan tadi. Ini adalah daftar
atau peta tentang anggota populasi yang akan kita pilih sebagai sampel. Kalau di survei nasional yang biasa kita lakukan, yang menjadi sampling frame ini adalah data BPS, data desa atau kelurahan di seluruh Indonesia gitu. Nah, ini adalah sampling frame-nya. Jadi list desa beserta kode-kodenya itulah yang kita random karena tidak ada list daftar penduduk sampai ke individu ya. Maka kita merandom atau mengambil sampel dari unit terkecil yang bisa kita dapatkan datanya untuk kita random, yaitu desa atau kelurahan. Nah, menjelang pemilu, seharusnya ada DPT dari KPU ya, yang bisa dijadikan sampling frame. Tapi ini tergantung KPU-nya sebenarnya. Nah, di situ lebih simpel lagi sebenarnya perandomannya, karena kita langsung merandom dari individu pemilih kan di situ. Dan semakin langsung kita merandom dari observation unit, semakin turun errornya. Sedangkan kalau kita merandom dari desa atau kelurahan, kemudian desa kelurahan terpilih kita datangi, kita random RT RW-nya, kita list kakaknya, kita datangi kakak terpilih, kita list anggota keluarganya, kita random lagi, baru ketemu orangnya. Pemilihan dengan cara berjenjang itu di setiap tahapannya ada kemungkinan error gitu. Nah, kalau kita langsung ada list penduduk Indonesia by name by address dan kita random dari situ, itu memperkecil error dalam survei. Tapi anyway, ini istilah-istilah yang perlu kita pahami sebelumnya. Jadi pada akhirnya ya dari populasi yang bisa kita tarik sebagai sampel adalah yang sampled population ini. Mereka yang anggota populasi tapi tidak bisa dicapai, tidak mau menjadi responden kita, tidak dapat menjadi responden misalnya karena alasan sakit parah gitu, atau pergi bekerja di luar daerah sampai waktu yang lama, atau not eligible for survey. Jadi memang tidak eligible aja, ini berarti kan di luar target populasi kita. Itu tidak bisa kita survei. Jadi yang kita survei, yang kita ambil sampelnya adalah dari sampled population. Nah, ada 2 pengambilan sampel dari sampled population tadi, yaitu probability dan non-probability. Ini refresh aja, mungkin kalau Ibu Bapak di FISIP itu ada statistik sosial, ini juga dibahas. Probability adalah pengambilan sampel yang observation unitnya punya peluang yang sama untuk terpilih menjadi responden. Sementara non-probability sebaliknya. Mereka yang menjadi observation unit dalam populasi tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Tentu saja untuk survei dengan daya ramal yang bagus adalah survei dengan sampling yang probability. Di sini ada beberapa macam, misalnya simple random sampling, stratified, cluster, ataupun multi-stage. Nanti akan saya jelaskan. Sedangkan yang non-probability, ini ada yang, ini mohon maaf, ini bukan simple, tapi convenient sampling. Jadi seketemunya orang kita survei, kita tanyakan. Atau kuota sampling, jadi hanya menentukan sampel berdasarkan misalnya karakteristik tertentu, jenis kelamin misalnya, dan asal daerah. Dari setiap kategori tersebut kita kasih kuota, misalnya karena laki-laki dan perempuan itu komposisinya 50%, maka untuk survei katakan di DKI Jakarta, ya udah yang penting kita dapat laki-laki misalnya 500, perempuan 500, total 1000. Nah, itu kuota. Tapi kita tidak memikirkan 500 itu gimana cara memperolehnya. Jangan-jangan terkumpul di satu atau 5 RW yang sama. Jadi mereka relatif homogen apa persepsinya gitu.
atau juga expert survei. Nah, kami beberapa kali juga melakukan expert survei, jadi mewawancara yang kita katakan expert, misalnya akademisi atau media atau dari NGO gitu, untuk menanyakan topik-topik yang tidak bisa ditanyakan ke orang awam. Atau kalau Ibu Bapak membaca indeks demokrasi misalnya, itu salah satu contoh dari expert survei, karena yang dimintai pendapatnya adalah expert saja. Kemudian ada juga snowball, ya, ya ini adalah mengambil responden berdasarkan rekomendasi dari responden sebelumnya. Nah, ini untuk survei yang memiliki daya ramal non probability ini tidak disarankan untuk dilakukan, tetapi dilakukan untuk tujuan lain, mungkin untuk hanya mendapat gambaran atau benar-benar mengetahui pendapat expert saja. Sementara untuk yang berdaya ramal baik adalah survei dengan sampling probability. Nah, untuk survei probability, pertama adalah simple random sampling. Jadi kita secara teknisnya adalah kita langsung merandom dari seluruh observation unit, dari seluruh sampel population tadi. Nah, ini ada syaratnya tapi, yaitu populasi atau sampel population itu memiliki ukuran sampel yang tetap atau fix N-nya. Kemudian unit-unit observasi langsung dipilih dengan peluang terpilih atau inklusi yang sama tadi. Jadi langsung diambil di random dari total keseluruhan sampling frame yang ada. Nah, simple random sampling ini termasuk yang errornya paling kecil dibandingkan teknik pengambilan sampel yang lain. Tapi tidak selalu bisa digunakan, hanya bisa digunakan ketika unit-unit observasi bersifat homogen atau memiliki variansi yang kecil. Kalau misalnya simple random sampling dari warga RT 05 RW 03 misalnya, itu masih bisa karena kita memiliki asumsi bahwa warga RT di situ masih bersifat homogen karakteristiknya gitu. Nah, tapi ketika unit observasinya heterogen, variansinya besar antar unit observasi, seperti misalnya populasi Indonesia, itu akan susah melakukan simple random sampling. Dan yang kedua juga kita tidak memiliki langsung daftar seluruh penduduk Indonesia. Dan yang ketiga adalah akan sangat mahal surveinya, karena ketika kita memilih sampel dengan simple random sampling, peluang terpilih responden dari berbagai wilayah itu akan jauh lebih terbuka. Gitu. Maka simple random sampling tidak selalu bisa dilakukan. Nah, yang kedua dari probability sampling adalah stratified random sampling. Di sini prosedur pertamanya kita bagi populasi dalam sejumlah kelompok atau stratum. Kemudian pada setiap kelompok tersebut sampel dipilih secara acak dan terdapat perwakilan sampel di setiap kelompok. Ini ada ilustrasinya. Misalnya ada 3 kelompok, kemudian masing-masing ada 3 unit observasi. Kemudian kita mau memilih 3 responden dari masing-masing kelompok. Nah, ini kita melakukan stratified random sampling. Jadi dari kelompok biru di random kepilih 1, dari kelompok oranye di random terpilih 4, dari kelompok hijau kita random yang terpilih 8. Jadi sampel kita adalah 1 biru, 4 oranye, dan 8 hijau. Jadi dari setiap kelompok itu terpilih respondennya. Nah, ini bisa kita terapkan kalau unit-unit dalam kelompok yang sama bersifat homogen, tetapi unit-unit antar kelompok berbeda bersifat heterogen. Saja kita ingin melihat dalam penelitian dan kita ingin melihat variasi. Nah, maka kita melakukan stratified random sampling kalau tadi ini di dalam satu kelompok anggotanya sifatnya homogen tapi berbeda dengan kelompok lain.
Misalnya stratified berdasarkan kecamatan. Kita asumsikan bahwa satu kecamatan, di dalam satu kecamatan itu terdapat desa atau kelurahan yang sifatnya homogen. Misalnya desa atau kelurahan yang desa pertanian, misalnya seperti itu. Nah, sementara di kecamatan lain itu kecamatan nelayan. Kecamatan yang lain perkebunan, kira-kira seperti itu. Jadi kita ingin melihat mendapatkan responden yang bervariasi dari masing-masing kecamatan. Atau jenis kelamin itu juga bisa kita kelompokkan, misalnya kelompok biru laki-laki semua, kelompok oranye perempuan semua. Kita mau mendapatkan responden kita laki dan perempuan, maka kita melakukan stratified random sampling. Berikutnya adalah cluster sampling. Ini prosedurnya populasi yang berukuran M kita bagi ke dalam N kelompok. Jadi kalau di sini, di dalam satu kelompok itu anggotanya heterogen. Jadi maka kita memilih merandom kelompoknya. Dipilih N kelompok secara acak. Jadi yang menjadi N itu bukan, N itu sampel, yang kita random sebagai sampel bukan individu anggota kelompok, tetapi kelompoknya. Jadi di sini ada 3 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari 3 anggota, dan kita ingin memilih 3 orang sebagai responden. Nah, yang kita random adalah kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini dilakukan kalau tidak tersedia sampling frame dari unit observasi. Misalnya kita tidak punya list daftar nama penduduk sampai ke individu. Yang kita punya adalah nama daftar desa. Nah, akhirnya kita memilih cluster sampling ini. Atau secara geografis lokasi antar kelompoknya berjauhan sehingga harus menghemat biaya. Jadi kita tidak mengambil satu-satu dari masing-masing kelompok, tapi kita pilih kelompoknya. Kemudian unit dalam kelompok bersifat heterogen, tetapi unit-unit antar kelompok bersifat homogen. Misalnya departemen terdiri dari orang dengan berbagai jabatan, desa terdiri dari anggota masyarakat dengan berbagai karakter desa tersebut. Sehingga dengan memilih satu kelompok, kita memiliki asumsi bahwa kita sudah mendapatkan variasi karena anggota kelompok tersebut memiliki karakteristik yang heterogen. Nah, di luar itu ada multi-stage sampling. Ini biasanya dilakukan dalam survei nasional untuk mengetahui elektabilitas. Kenapa namanya multi-stage? Karena populasinya tersusun secara hierarkis. Kemudian tidak tersedia sampling frame untuk seluruh unit sampling terkecil, dan ini bisa menekan biaya. Jadi tadi yang saya sampaikan, bahwa yang kita bisa akses adalah daftar desa di seluruh Indonesia. Desa atau kelurahan, bukan hanya desa. Nah, kemudian itu kita kumpulkan dalam populasi desa. Kemudian desa kita kelompokkan dulu berdasarkan berdasarkan provinsi, misalnya. Provinsi mulai dari Aceh sampai yang terbaru, Papua. Mohon maaf kalau saya salah. Ya, di provinsi terbaru di Papua. Nah, kita kumpulkan desa-desa di berbagai provinsi dengan jumlah yang proporsional. Semakin besar provinsinya atau semakin banyak desa satu provinsi, tentu saja dia akan kemudian mendapat jatah yang lebih besar. Dari desa di provinsi, kemudian kita langsung random desanya yang mana di provinsi tersebut. SSU ini, kalau PSU ini primary sampling unit, SSU ini secondary sampling unit. Misalnya RT RW. Bukan RW, RT. Jadi kita datangi desanya, kita list RT-nya, kita pilih, kita random RT tersebut, terpilih, let's say 2 RT atau 5 RT, kemudian kita datangi RT terpilih, kemudian kita list kakak yang ada di RT tersebut, itu
TSU, tertiary sampling unit. KK itu adalah TSU, kemudian kita datangi KK terpilih, kita list lagi anggota keluarga di KK tersebut. Biasanya kemudian karena kita mau memilih laki dan perempuan dari setiap rumah, dari setiap KK, jadi di KK1 kita list yang laki-laki saja, berumur 17 tahun ke atas atau sudah menikah ketika survei, kita random dari list tersebut untuk mendapatkan ultimate sampling unit, si individu yang mau kita wawancara. Jadi ini yang berjenjang tahapannya. Dan tidak hanya berjenjang, tetapi juga gabungan dari stratified, yaitu di tingkat provinsi dan klaster di tingkat desa. Nah, dan survei dengan multi-stage sampling ini bisa menekan biaya karena beda dengan simple random sampling, kita akan tiba-tiba dapat, kalau kita random saja PSU atau desa kelurahan di Indonesia itu, maka tiba-tiba kita bisa dapat sangat menyebar gitu populasi desa atau sampel desa yang harus kita datangi. Dan ketika terlalu menyebar, itu yang menyebabkan biayanya bisa membengkak. Sedangkan kalau dengan teknik multi-stage sampling seperti ini, kita bisa kontrol desa di provinsi tertentu. Kemudian langsung kita random di situ, kemudian kita datangi desa tersebut. Tapi yang sudah terkumpul dalam satu provinsi tertentu. Berikutnya mengenai sampling secara umum dan pokok-pokoknya ada di sini. Saya akan lanjutkan ke soal pengukuran. Nah, selain sampling dan sampel, yang sangat penting di dalam survei adalah soal pengukuran atau kuesionernya. Setelah kita menentukan tadi soal populasi, sampling frame, kemudian bagaimana menarik sampel dan sampelnya siapa, pada akhirnya kita akan mendatangi responden dan menanyakan berbagai hal kepada dia gitu. Bagaimana cara kita bertanya, apa saja yang kita tanyakan, itu yang termuat di dalam kuesioner survei kita, sehingga kita perlu membahas soal pengukuran. Nah, ini secara umum definisinya dari pengukuran sebenarnya adalah pengenaan angka kepada objek atau peristiwa berdasarkan aturan tertentu. Kalau di ilmu pasti, kita bisa mengukur panjang dengan aturan atau dengan satuan sentimeter atau meter, mengukur berat dengan satuan gram, kilogram, dan seterusnya. Tapi di dalam survei, ini kita melakukan pengukuran sesuatu yang sifatnya intangible. Sikap misalnya, persepsi, preferensi, itu adalah konsep-konsep yang sebenarnya abstrak, tapi coba kita ukur sebagaimana kita mengukur panjang benda gitu. Nah, karena itu alat ukur di dalam survei itu harus disusun sedemikian rupa agar dipahami dan sehingga meminimalkan error yang disebabkan oleh pengukuran ini. Misalnya error yang terjadi karena kata-kata di dalam pertanyaan, error karena urutan pertanyaannya, error karena perilaku pewawancara, error karena bagaimana data di entry ke dalam sistem, dan karena administrasi survei yang lainnya gitu. Karena itu penyusunan kuesioner juga menjadi tahapan yang krusial di dalam survei yang berdaya ramal. Mungkin Ibu Bapak sering mendengar pertanyaan survei rilis di indikator politik Indonesia misalnya, jika pemilu presiden diadakan sekarang, siapa calon yang akan Ibu Bapak pilih di antara nama-nama berikut. Jadi wording di kalimat itu kita susun sedemikian rupa sehingga si responden bisa menjawab kalau pemilunya sekarang. Akan beda kalau kita tanyakan dalam pemilu 2024 nanti siapa calon yang akan Ibu Bapak pilih.
kan masih nanti, kan susah gitu responden membayangkan. Jadi maka ada pembukaan atau pengarahan bahwa jika pemilu diadakan sekarang. Nah, berikutnya kuesioner sendiri ini adalah instrumen yang digunakan dalam survei untuk menggali respon dari responden. Dalam kuesioner ada sekumpulan pertanyaan mengenai opini maupun karakteristik responden, baik itu sifatnya sikap ataupun fakta. Kemudian pertanyaan disusun sesuai pertanyaan penelitian dan tujuan survei. Ini surveinya tentang apa? Sehingga pertanyaan-pertanyaannya harus sesuai dengan pertanyaan penelitian survei dan tujuannya. Dan kuesioner ini disusun oleh peneliti setelah ia memperoleh informasi yang cukup tentang apa yang mau digali dalam survei. Informasi didapat dari teori, penelitian lain yang serupa, ataupun perkembangan terbaru saat survei. Misalnya, jelang Pilpres 2024, tentu saja yang kita kumpulkan adalah nama-nama calon yang potensial maju di pemilu 2024. Beda dengan survei yang sama tetapi jelang pemilu 2019. Nama-namanya akan berubah. Mungkin ada yang sama, tapi banyak yang berubah gitu. Karena itu tadi di tahapan survei ada sebelum pembuatan kuesioner itu ada tahap pengumpulan informasi. Dari situ kita baru bisa membuat kuesioner yang berpeluang untuk bisa dijawab oleh responden. Kalau struktur kuesioner mungkin kita bisa bahas juga nanti besok ketika contoh survei ya, tapi secara umum survei perhalaman muka, pengantar, cara pemilihan responden, misalnya lembar QuizGrid itu embedded di dalam kuesionernya karena untuk bekal bagi pewawancara untuk merandom anggota keluarga. Kemudian ada data isian pewawancara tentang informasi dasar responden, misalnya provinsi yang didatangi, desa yang didatangi, terus ditulis, serta waktu surveinya. Lalu pertanyaan inti survei, terakhir penutup, dan ada kuesioner itu apa? Ini ada definisi yang menurut saya cocok untuk menggambarkan pertanyaan yang baik itu seperti apa. Yaitu yang dapat menghasilkan jawaban yang reliable dan merupakan pengukuran yang valid atas sesuatu yang hendak dideskripsikan. Jadi bukan perkara mudah membuat pertanyaan survei, karena kalau wordingnya terlalu kompleks, ada jargon, itu akan susah dijawab. Nah, saran-saran konvensional ini sudah dikembangkan oleh banyak pelaku survei sejak awal, kemudian diperbaiki. Ini yang harus dipikirkan, diperhitungkan ketika menulis pertanyaan survei adalah pertama, gunakan kata-kata dan struktur kalimat yang sederhana, tidak kebanyakan istilah teknis, jargon, slang, atau kalimatnya kepanjangan. Jangan ada kata-kata yang ambigu, semuanya dipahami serupa oleh responden. Kemudian kata-katanya spesifik dan konkret. Pilihan jawabannya juga harus lengkap dan mutually eksklusif. Jangan ada pilihan yang overlap, itu akan membingungkan. Kemudian pertanyaan tidak boleh mengarahkan, karena percuma kita udah jauh-jauh datangin responden tapi jawabannya kita arahin gitu. Ya udah sekalian aja kita jawab sendiri gitu. Tanyakan satu hal dalam satu waktu, hindari double barrel question. Kemudian sebisa mungkin hindari pertanyaan dengan satu atau lebih negasi. Yang kalimat negatif itu agak susah diproses oleh responden. Kemudian juga urutan pertanyaan, biasanya yang awal-awal tuh yang lebih mudah, sekalian membangun rapor dengan responden. Terus juga eksplisit menanyakan topik survei, biasanya di awal tuh kita tanyakan tentang bagaimana menurut Ibu Bapak kondisi politik Indonesia saat ini, kondisi keamanan, kondisi ekonomi rumah tangga. Jadi yang umum-umum dan orang cukup bisa menjawab gitu. Orang awam juga bisa. Kemudian kalau ada topik yang sama bisa dikelompokkan dalam tempat yang sama, misalnya pertanyaan tentang kesalehan. Seberapa Anda mempertimbangkan nilai-nilai agama ketika membuat keputusan sehari-hari. Kemudian ada pertanyaan lain seperti seberapa
sering atau jarang ibu bapak melakukan berbagai kegiatan ibadah berikut gitu. Itu biasanya dikelompokkan dalam satu kelompok yang sama. Lalu pertanyaan dengan topik yang sama diawali dari yang umum ke khusus. Kemudian pertanyaan sensitif atau menimbulkan ketidaknyamanan di bagian akhir. Biasanya ini pertanyaan akhir-akhir tuh tentang pendapatan atau pengeluaran, supaya kalau ini ditaruh di awal responden bisa-bisa bingung. Ini saya mau ditawarin untuk apply kredit apa gimana gitu. Dan gunakan pertanyaan filter untuk menghindari menanyakan hal yang tidak berhubungan dengan responden. Jadi misalnya sebelum kita menanyakan berapa lama ibu bapak mengakses internet setiap hari. Nah, kita harus kasih pertanyaan filter dulu, misalnya apakah ibu bapak mengakses internet? Nah, itu hal-hal seperti itu harus diperhitungkan dalam pertanyaan survei. Kemudian fitur-fitur lain dalam pertanyaan kuesioner adalah misalnya pertanyaan komparatif perbandingan dan absolut. Absolut perbandingan misalnya dibandingkan setahun yang lalu, bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga ibu bapak saat ini. Itu membuat responden berpikir lebih jauh dibandingkan kalau bagaimana kondisi ekonomi rumah tangga ibu bapak saat ini. Kemudian juga yang perlu dipikirkan adalah jumlah skala dan penamaannya. Ada pilihannya tuh skalanya genap apa ganjil. Kalau genap itu memaksa responden untuk menjawab cenderung misalnya setuju atau cenderung tidak setuju. Tetapi pilihan jawaban ganjil itu bisa lebih lengkap memotret gradasi pendapat responden. Walaupun kadang-kadang responden yang tidak punya pengetahuan cukup banyak tentang topik itu akan cenderung menjawab di tengah. Mohon maaf, saya perlu mencas laptop saya sebentar, Prof. Mariska bisa sebentar? Ya. Mengingat sudah sekitar 30 menit, bahkan lebih nih Mbak Rizka bicara, bisa nggak kita break sebentar nih? Siapa tahu Silakan, Prof. ada teman-teman yang curhat ini, supaya kepala yang makin panas bisa mulai dingin kembali. Silakan teman-teman. Karena ini kan dari kita untuk kita. Silakan kalau ada yang mau disampaikan kepada Prof. Hamdi dan Mbak Rizka. Silakan. Ada? Mohon maaf kalau membuat kepalanya panas ya, Prof. dan Ibu Bapak. Ini sebenarnya materi 1 atau 2 semester malah yang dikompres dalam 1 jam. Ini pertanyaan bodoh saja, Mbak Rizka, mewakili teman-teman mungkin. Begini, kita sekarang kan punya aplikasi pintar nih, AI, misalnya ChatGPT. Apakah juga bisa diajak untuk merancang survei kayak gini nggak? Apa misalnya merancang kuesioner atau bahkan mungkin merancang powernya gitu ya, sehingga kita sebagai pengguna tinggal main aja tuh. Ada nggak? Atau mungkin nggak itu dilakukan? Silakan. Saya belum pernah coba sih, Prof. Tetapi bisa dicoba. Seperti teks-teks lain yang pernah dicoba, biasanya tidak akurat dan sangat tergantung dari perintah yang kita berikan. Gitu. Semakin kita spesifik permintaannya, ChatGPT bisa menampilkan jawaban yang lebih akurat. Tetapi tetap saja perlu sentuhan manusia ya. Karena tadi kita punya pertanyaan penelitian dan punya tujuan penelitian yang itu kemudian kita translasi ke dalam pertanyaan, dalam indikator pertanyaan gitu. Saya sendiri belum pernah mencoba sih, Prof. Nanti mungkin saya jadi pengen nyoba. Cuma dugaan saya akan begitu sih. Ya. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada silakan lanjut, Pak Rizka. Oke, saya lanjutkan.
Ini waktunya masih berapa menit ya, Prof. Adri? Ya, kita jam 9 berhenti, jadi silakan diatur aja. Oke. Oke, saya lanjutkan soal pertanyaan kuesioner, fitur-fitur lain, soal jumlah skala dan penamaan skala. Ini dari satu poin ini perdebatannya, kalau kita lagi menyusun kuesioner ini bisa panjang, kali lebar. 4 apa 5? Dari sangat setuju misalnya sampai sangat tidak setuju. Apakah sangat setuju, setuju, kemudian misalnya 4 skala, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Atau ada tengah-tengahnya antara setuju dan tidak setuju. Itu bisa berdebat. Kemudian penamaan skalanya. Sangat setuju, setuju, atau sangat setuju, cukup setuju. Pokoknya ruwet deh. Nah, kita berusaha melihat gradasi mana yang akan lebih mudah ditangkap gitu ya oleh responden. Kata-kata cukup setuju tuh lebih mild, kalau setuju itu lebih firm sebenarnya. Cukup setuju dianggap lebih aman biasanya oleh responden. Kemudian urutan pilihan jawaban, kalau pilihan presiden biasanya disusun berdasarkan alfabetis gitu. Dari 5 nama disusun berdasarkan alfabet. Kita nggak boleh nyusun yang paling atas yang kebetulan capres yang kita paling sukai, nggak boleh tuh kayak gitu. Harus berdasarkan alfabet. Kemudian ada pilihan tidak tahu tidak jawab. Kita kan nggak boleh memaksa kalau memang responden nggak mau jawab atau nggak tahu jawab apa ya harus strategi. Kemudian ada conditional clauses. Misalnya ada pertanyaan tadi, jika pemilu diadakan sekarang. Jadi itu sebenarnya meminta responden untuk memilih dalam kondisi tertentu. Lalu pertanyaan balance dan tidak balance. Seberapa setuju Ibu Bapak? Nah, itu unbalance. Seberapa setuju dan tidak atau tidak setuju? Itu baru balance. Lalu ada fitur-fitur lain yang menstimulasi atau menekankan subjektif opinion. Misalnya menurut Ibu Bapak, berdasarkan pengalaman Ibu Bapak untuk membuat fokus responden. Lalu ada pertanyaan terbuka, semi terbuka, tertutup, itu juga dipertimbangkan. Pertanyaan terbuka kita akan mendapatkan variasi jawaban, mungkin baik, tapi tidak semuanya menjawab pertanyaan kita gitu. Dan itu kalau sampelnya banyak, maka kita perlu melakukan coding. Semi terbuka ini lebih friendly untuk kita peneliti. Kita berusaha mengkategorikan jawaban terlebih dulu dan memberi pilihan jawaban terbuka lainnya biasanya. Atau pilihan jawaban tertutup. Kemudian ada soal referensi waktu, social desirability, ini harus dipertimbangkan di dalam menyusun pertanyaan. Jangan sampai responden menjawab karena apa yang baik secara sosial, bukan karena yang pilihannya dia gitu. Kemudian lebih lanjut, ini urutan pertanyaan juga bisa menjadi masalah, ada efek konteks. Jadi pertanyaan sebelumnya itu mempengaruhi jawaban pertanyaan berikutnya. Misalnya pertanyaan tentang prestasi si kepala daerah gitu. Yang bagus-bagus ditanyain, kemudian pertanyaan berikutnya adalah jika pemilu daerah ini dilakukan sekarang, siapa calon Ibu Bapak pilih? Nah, ini efek konteks bisa bekerja di situ. Kemudian soal pembuatan kuesioner yang perlu dipertimbangkan adalah format dan layout kuesioner, dan harus ada pretest untuk memastikan bahwa kuesionernya ini memang bisa dipahami oleh responden. Next adalah, nah ini yang lebih teknis lagi, tentang isu reliabilitas dan validitas. Mungkin saya sekilas aja tentang reliabilitas dan validitas ini, karena memang teknis sekali. Jadi alat ukur itu harus kita uji keajekannya. Keajekan tuh ketika diukur di sekarang, besok, dan bulan depan kemungkinan bergesernya skor itu lebih sedikit. Nah, ini ada beberapa caranya untuk menguji reliabilitas. Yang mau diraih adalah alat ukur itu ajak, mengukur sikap atau fakta tertentu dari responden. Kemudian soal validitas ini isunya adalah apakah alat ukur itu mengukur apa yang hendak kita ukur. Kalau kita mau mengukur
pilihan capres, maka memang betul-betul kalimat pertanyaannya mengukur pilihan capres. Yang lebih susah adalah misalnya alat ukur kepribadian. Ada dimensi kepribadian, misalnya openness. Gimana cara mengukur openness? Harus memang benar itemnya mengukur openness itu, bukan mengukur hal yang lain. Ada 3 setidaknya tipe validitas konten. Jadi pertanyaan-pertanyaan di kuesioner kita ini mencakup semua konten yang ada atau dimensi-dimensi yang ada di dalam satu konsep. Ini paling mudah kalau alat ukur untuk anak sekolah gitu. Jadi misalnya di dalam satu semester anak-anak sudah dikasih dikasih pelajaran matematik penjumlahan, ada pengurangan. Nah, di tesnya tuh harus validitas konten yang baik adalah mencakup pertanyaan tentang penjumlahan pengurangan. Validitas penampilan atau face validity. Alat ukur itu harus dipandang memang cocok gitu, bukan cocok ya. Mengukur dari penampakannya, responden percaya bahwa alat ukur ini memang hendak mengukur yang tujuan surveinya. Kemudian validitas konstruk, ini ukuran bahwa si item-item di dalam kuesioner itu memang mengukur konsep atau konstruk yang mau diukur. Misalnya kita mau mengukur kepuasan terhadap kinerja demokrasi, yang itemnya harus mengukur soal itu. Misalnya menurut Ibu Bapak, bagaimana jalannya demokrasi di Indonesia dalam setahun terakhir. Jadi yang mau diukur soal kepuasan terhadap kinerja demokrasi, yang pertanyaannya harus mengandung hal tersebut. Dan ada beberapa caranya, misalnya dengan membandingkan hasil survei dengan data rekaman yang sudah ada, atau mengukur dengan berbagai cara metode yang berbeda. Kalau misalnya data rekaman yang sudah ada, misalnya dari survei yang sebelumnya, atau dari misalnya kalau kami pernah survei tentang keadilan gitu, kemudian bisa disandingkan apakah iya gitu, sesuai atau enggak dengan bukan keadilan, tentang pengalaman menjadi korban kriminal gitu. Apakah sesuai atau enggak dengan data di kepolisian, misalnya seperti itu. Atau kalau kita mau mengukur tingkah laku, misalnya soal kepribadian, atau kalau di psikologi itu anak biasanya ya, anak-anak bagaimana sikap belajarnya dia gitu. Jadi selain diobservasi, ditanyain orang tuanya, ditanyain anaknya gitu. Itu cara untuk mengetahui validitas alat ukur kita. Nah, gold standard studies sama dibandingkan dengan data yang dihasilkan dari metode gold standard. Kalau mengukur, jadi di dalam survei itu ada pertanyaan tadi soal evaluasi terhadap kondisi ekonomi, biasanya dibandingkan dengan data inflasi. Kalau dalam jangka panjang polanya terlihat ketika inflasi naik, maka evaluasi publik terhadap kondisi ekonomi lagi cenderung turun. Mereka menilai tidak baik atau tidak puas. Intinya adalah bagaimana kita memeriksa korespondensi data survei dengan indikator terbaik yang tersedia dari satu konstruk. Nah, sebagai penutup, maka di pertemuan hari pertama ini kita melihat atau memperlakukan survei opini publik ini sebenarnya sebagai salah satu metode ilmiah untuk membaca pendapat publik. Tapi survei opini publik ini memang terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari penentuan tujuan, desain survei berupa sampling dan sampel, pembuatan kuesioner, pengambilan data lapangan, hingga analisis data dan pelaporan. Dan setiap tahapannya punya kompleksitas sendiri yang harus diperhitungkan dan diantisipasi. 2 yang tadi sudah kita bahas cukup panjang adalah mengenai sampling dan sampel dan pengukuran. Lalu untuk bisa menghasilkan survei dengan daya ramal yang baik, tentu harus memperhitungkan dan mengantisipasi hal-hal tadi, dan tentu saja menuntut si penyelenggara survei untuk melakukan atau menegakkan prinsip ilmiah,
Kemudian survei harus dilakukan secara profesional dan berintegritas agar temuan-temuannya juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Saya rasa itu dari kami. Apakah Bang Hamdi ada tambahan? Kita buka tanya jawab aja. Oke. Silakan. Izin, selamat malam, Prof. Ya. Tadi pagi kami di ISP itu kan baru saja diskusi terkait dengan deepfake ya, atau artificial intelligence yang mampu meniru kemampuan manusia sehingga bisa seolah-olah itu adalah personal tersebut yang melakukan sesuatunya. Nah, terkait dengan validitas survei yang kita lakukan, apakah akan ada pengaruhnya terhadap validitas tersebut jika survei kita lakukan itu jawabannya hanya ya atau tidak saja, atau memang sudah ada langkah-langkah yang dipikirkan untuk bisa menjaga validitas tersebut diversuskan dengan AI yang semakin canggih di masa saat ini. Saya menangkapnya begini, Pak Marcelus tadi meraise isu tentang artificial intelligence, bahwa sekarang tadi juga ada pertanyaan ChatGPT misalnya oleh Prof. Adri. Apakah ChatGPT sudah bisa menggantikan kemampuan manusia untuk melakukan macam-macam hal, bahkan mengambil keputusan, membuat desain penelitian, mungkin nanti juga dia bikin puisi, ya, bikin lagu, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat dulu perkembangan teknologi, mulai dulu pada zaman purba kita masih membawa barang memakai otot, setelah itu mesin menggantikan otot. Manusia itu sesuatu yang sepertinya ya itu kehendak zaman lah, kira-kira begitu. Kalau bisa mesin menggantikan otot kita, kenapa kita yang harus mengangkat barang itu? Nah, walaupun misalnya olahraga tetap kita lakukan supaya otot kita tetap bugar. Setelah itu kita lihat perkembangan. Manusia dulu menghitung perhitungan cepat, menghitung misalnya berapa dagangan yang laku pakai simpoa misalnya. Alat bantu untuk menghitung supaya lebih cepat. Pakai jari, pakai simpoa, atau ternyata teknologi elektronika bisa membuat kita lebih cepat. Coba kalikan 27 kali 46. Pencet kalkulator 2746 keluar hasilnya sekian ribu begitu. Kita mengerti, mungkin tetap kita ajarkan cara-cara gimana sebenarnya proses perkalian itu. Tapi karena itu, kalau kita sudah tahu bahwa sinyal elektronik bisa menghasilkan lebih cepat, dan kita merasa terbantu. Ngapain juga sih kita harus mengoret-oret kertas sampai 4 lembar untuk membuat perkalian 27 kali 47 gitu. Kalkulator melakukan, dan begitu pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya repetitif, katakanlah administratif, lama-lama kan memang diganti oleh mesin. Termasuk juga pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, misalnya mengelompokkan angka gitu loh. Nah, misalnya pakai Excel aja. Tolong kelompokkan kata-kata yang mengandung abi, abu, aba gitu. Kalau dulu kita lihat satu-satu. Dia orang mengatakan, nah, termasuk juga sekarang misalnya pekerjaan-pekerjaan, tolong sebutkan kota-kota di Jawa gitu loh. Nah, memori kita mungkin tidak terlalu, kita nggak bisa ingat, tapi Google sekarang cepat ya, gitu loh. Karena sifatnya hanya rekognisi gitu loh. Jadi itu makanya banyak pekerjaan administratif gitu yang tidak memerlukan proses-proses higher thinking gitu, proses berpikir yang lebih tinggi,
bukan sekedar mengenali gitu, tapi problem solving, ya, sintesa misalnya, mensintesiskan sesuatu. Nah, dulu komputer terbatas. Nah, sekarang Izin Prof, termute. Izin Prof, termute Prof. termute ya. Ada ngingetin saya tadi. Oke. Saya ulang ya. Wah, saya udah ngomongnya udah panjang tadi. Saya ternyata termute. Enggak Prof, hanya 2 menitan lalu Prof. Ya, jadi begini. Tentang tadi apa masalah artificial intelligence dengan pertanyaan ya tidak. Mungkin ini dua hal yang mungkin saya tanggapi dulu juga tadi Pak Adri mengatakan soal ChatGPT. Maka dia bisa membuat desain penelitian. Kita suruh gitu. Nah gini, sebenarnya kan peralatan teknologi, teknik itu ya, alat gitu. Kalau zaman purba dulu kan manusia primitif masih ngangkat batu, ngangkat apa-apa dengan ototnya. Lama-lama orang menemukan alat untuk mengangkat batu. Untuk misalnya bepergian pakai roda dan seterusnya. Jadi otot kita nggak kita pakai lagi. Itu fase pertama. Setelah itu misalnya kita agak loncat dikit. Dulu kita menghitung berapa jeruk yang sisa di gudang kita atau di dagang itu seorang Cina pakai sempoa gitu. Pakai alat bantu supaya kita bisa menghitung gitu loh. Mengali-ngali tambah bagi kurang. Tapi setelah itu sinyal elektronik lewat transistor bisa lebih cepat mengali-ngalikan itu pakai kalkulator. Kalikanlah 47 kali 27. Trek, langsung keluar hasilnya. Walaupun kita tahu bahwa proses yang terjadi dengan perkalian itu seperti ini sebenarnya. Kita bisa menghitung sih kalau kita mau pakai kertas. Tapi memerlukan oret-oretan 2 lembar. Kenapa sih nggak pakai 2 kali pencet aja kalkulator keluar? Nah, kira-kira begitu. Jadi ada porsi-porsi pekerjaan termasuk juga tadi menghitung yang sifatnya kognitif dilakukan oleh mesin. Lama-lama kan meningkat terus kemampuan mesin itu. Setelah itu kita mengenal misalnya sekarang komputer, Excel gitu. Kalau ada kata-kata babi, bu, bebo, 1000 dalam itu kelompokkan yang depannya B semua aja. Kerek itu di sort. Jadi. Dan misalnya sekarang kita disuruh sebutkan 10, 20 kota-kota di Jawa gitu. Nah, dulu kan kita ingat-ingat apa aja ya. Dalam sekian detik Mbah Google cepat krek karena sifatnya hanya rekognisi gitu, pengenalan. Jadi lambat laun memang pekerjaan-pekerjaan yang administratif, yang terstruktur, sederhana bisa dilakukan oleh mesin diambil alih. Ya. Nah, sekarang orang lebih cemas, katanya mesin bisa lebih pintar. Dia bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Asal tadi diberikan panduan algoritmanya, kecerdasan buatan itu mencari informasi di mana, informasi dia ringkas, informasi dia bandingkan, informasi dia simpulkan. Nah, itu yang terjadi dengan ChatGPT sebenarnya sekarang. Nah, yang orang tetap yakin kemampuan manusia untuk higher order thinking itu mungkin tidak akan tergantikan mesin juga. Misalnya kreativitas gitu ya, intuisi, pengambilan keputusan yang lebih jelimet gitu loh. Itu manusia akan tetap diunggul, terutama yang kreativitas gitu ya. Nah, saya tadi menangkap Pak Marcelus juga menanyakan, apakah misalnya kalau ada pertanyaan yang hanya dijawab dengan ya tidak, itu valid apa enggak gitu ya Pak ya pertanyaannya tadi? Betul Prof. Nah, sebenarnya tergantung Pak. Tergantung sebenarnya prinsip pengukuran itu begini. Kalau bisa kita realita itu kita ukur dengan cara lebih sederhana, lebih simpel, soalnya nggak perlu dipersulit. Tergantung kebutuhan kita. Ya. Misalnya saya kasih contoh pertanyaan seperti ini. Apakah
Bapak kenal Pak Adrianus? Jawabannya ya atau tidak. Tidak perlu saya bikin A kenal, B setengah kenal, C agak kenal, atau misalnya kenal sekali, sangat kenal betul. Pertanyaan buat apa ya? Kan kita cuma perlu berapa banyak yang kenal, berapanya nggak kenal. Jadi cukup ya tidak. Artinya cukup informasi itu yang kita butuhkan. Sama juga kalau misalnya contohnya ke publik, kita ingin tahu apakah dikeluarkan undang-undang baru, misalnya kemarin Omnibus Law. Apakah Bapak tahu undang-undang Omnibus? Ya tidak, nggak apa-apa. Kan kita cuma ingin tahu. Dia tahu apa tidak? Gitu. Nah, jadi tergantung kebutuhan. Bisa juga orang berpikir seperti ini. Kita ingin lihat sikap orang terhadap misalnya penghapusan hukuman mati. Misalnya, apakah Bapak setuju penghapusan hukuman mati? Setuju atau tidak setuju? Kalau bagi kita, itu sudah informasi yang penting bagi kita, ya cukup. Jangan, tidak perlu juga misalnya Bapak buat gradasi. Apakah Bapak setuju penghapusan hukuman mati ya Pak? Seberapa setujukah Bapak dengan penghapusan hukuman mati? 1, pilihannya sangat tidak setuju. 2, tidak setuju. 3, agak setuju misalnya. 4, setuju. 5, setuju sekali. Kecuali Bapak misalnya ingin mengkorelasikan misalnya. Kalau semakin setuju, biasanya berkaitan dengan semakin ideologinya ke arah tertentu misalnya. Nah, peneliti yang ingin membuat hubungan antar dua variabel itu, nature-nya itu, bentuknya itu jelas betul, semakin naik sikap, semakin... Nah, itu dia perlu gradasi. Tapi kalau bagi Bapak, cukup saya tahu berapa banyak yang setuju, berapa tidak setuju, ya itu udah cukup. 2 opsi aja. Berapa yang setuju. Jadi, bukan berarti itu tidak valid, Pak Markus ya. Pak Marcelus. Jadi tergantung kebutuhan, Pak. Gitu, ya. Menjawab, Pak? Cukup menjawab sih, Prof. Tapi maksudnya saya tadi adalah ini kan teknologi semakin canggih, terusnya juga artificial intelligence semakin meningkatkan kemampuan kita. Nah, jika pertanyaannya sekedar seperti itu, bagaimana kita bisa memvalidasi bahwa itu bukan good chat atau robot yang menjawab? Oh, sorry. Kalau itu Pak, clear Pak. Jadi kalau Pak, tadi Bu Rizka Halida, kan kita di Persatuan Opini Survei Publik ya, dan saya Dewan Etik di situ. Indikator ini salah satu anggota yang kalau suka nakal-nakal ya saya jewer gitu. Orang kita harus tegas Pak, harus jelas. Survei yang dikatakan Bu Rizka tadi, pengambilan datanya adalah menemui responden langsung, harus ketemu orangnya harus difoto. Jadi yang namanya interviewer itu atau enumerator, istilah dalam survei itu, datang ke tempat itu. Jadi kalau terpilih sampelnya itu adalah Ibu Rohmah harus difoto, haruslah fotonya, dan harus dibimbing. Ibu, kami punya sebuah pertanyaan begini. Jadi yang menjawab bukan chatbot, Pak. Jelas ya. Mungkin yang Bapak khawatirkan, kalau surveinya lewat G-form, lewat perangkat elektronik, linknya dikirim, terus diterima oleh seseorang. Betul, kalau orang itu iseng, dia bisa bikin chatbot untuk menjawab, mesin yang menjawab. Nah, karena tidak ada keharusan mengecek yang menerima link itu manusia apa mesin. Nah, tapi tadi yang Ibu Rizka katakan tadi, ini enggak, Pak. Ini memang survei opini publik dengan metode wawancara tatap muka, dan harus kelihatan orangnya, kapan lokasinya, semua ada fotonya,
Bahkan sekarang kita untuk mengakali orang yang nakal itu suruh kirim send log-nya gitu loh. Anda betul nggak lagi ada di Kepulauan Saparua? Send log-nya biar tahu betul. Nah, tadi yang Bapak katakan betul. Sekarang bisa software dibikin algoritma. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ini, tolong jawab seperti ini. Oh bisa. Nanti robot akan menjawabkan. Gitu loh. Kalau itu surveinya. Nah, tapi sekarang Rizka misalnya, Ica kan suka juga memakai sekarang metode wawancara, bukan tatap muka, tapi telepon. Jadi di telepon itu dia punya HP, harus teridentifikasi, oh Ibu Rohmah tadi ya, Ibu Rohmah betul tinggal di Bukit Tinggi, jalan sekian, umur sekian, bla 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 bla, by telepon. Atau mungkin sekarang bisa pakai video call kalau kita mau misalnya, kan bisa ya. Untuk memastikan yang jawab memang bukan bot. Nah itu Pak. Nah tadi Rizka iseng tuh dia bilang, oh ada pooling oleh Karni Ilyas lewat akun dia di Twitter. Itu bisa chatbot yang ngisi itu Pak. Nah dulu kita udah bilang masyarakat Indonesia kita didik. Penelitian-penelitian sampah-sampah kayak gitu harusnya nggak usah itu menyesatkan masyarakat. Untung Bapak ikut untuk acara ini. Yang nggak ngerti itu kan dikira tuh beneran hasilnya itu loh. Itu kan pekerjaan yang tidak bertanggung jawab sama sekali itu. Saya pernah bilang dulu, ini pekerjaan iseng-iseng, tapi secara moral buruk saya bilang. Karena kenapa? Kenapa nggak teliti aja sekalian begini? Ini orang Gerindra lagi arisan gitu, tanyain ke 1000 arisan itu, siapa yang Anda pilih jadi presiden? Itu 100% Prabowo aja udah itu. Sama juga, pengikut-pengikutnya Twitternya Karni Ilyas itu oposisi semua rata-rata gitu loh. Itu disebar pula link gitu loh. Dan bisa orang isi 10 kali kalau dia mau. Atau dia kerahin robot. Bikin aja robot secara otomatis. Isi sampai klik sampai 1000 kali ya. Terus diumumkan pula di ini. Hasilnya sekian persen si A, si B. Itu kan sebenarnya secara moral buruk betul itu sebenarnya. Merusak. Ya tapi atas nama kebebasan kita kan nggak boleh larang orang Pak. Gimana lagi coba? Itu hak orang untuk bikin-bikin kayak gitu. Itu namanya polling-polling gitu Pak. Nah dulu tuh saya ingat ya tahun 2002 saya di TV swasta tuh sempat saya bilang itu. Kalian TV-TV jangan bikin polling-polling kayak gitu lagi. Merusak kalian ini, membodohi masyarakat saya bilang. Orang-orang nggak ngerti Pak. Kalau yang mau itu ya lakukan survei yang secara probabilistik. Jadi 270 juta orang itu dijadikan, nanti kita kuliahin tadi. Pakai prinsip setiap orang dalam 220 juta itu dapat kesempatan yang sama untuk menjadi sampel dan sudah dihitung kerepresentatifannya dengan melakukan teknik sampling yang akurat, tepat, tapi memang mahal. Lah kalau yang namanya polling-polling kayak gitu itu kan nggak ada biaya Pak. Bikin aja Google Form atau apa gitu, klik-klik-klik. Sebar di WA. WA juga bisa yang ngisi juga kok, yang bisa ngisi bot juga gitu lah. Jadi memang beda Pak ya. Jadi kita harus menjelaskan kalau ada teman-teman yang melakukan survei opini publik terpercaya metodenya gitu loh. Banyak biaya yang dikeluarkan tapi hasilnya dirusak dengan gampang oleh polling-polling ILC tadi. Nah, ini yang repot ini. Udah masak lebih percaya ILC gitu. Kacau udah. Gitu Pak. Nah itu ada yang mau tanya Ya, tadi. Bro. Terima kasih banyak, Bro. Silakan Pak Muhammad Said. Silakan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit nih. Baik, terima kasih Prof. Hamdi. Selamat malam Bapak Ibu para senior. Tadi menyimak dari paparan Ibu Dr. Rizka menarik. Perhatian saya tadi salah satunya adalah terkait dengan survei yang kemudian bisa mengajukan semacam kuesioner terbuka, semi terbuka ya. Barangkali perlu semacam penjelasan lebih lanjut ya. Bagaimana penerapannya dalam survei? Bisakah misalnya ketika saya melakukan survei terhadap 3 calon presiden,
saya menggunakan kondisional. Jika pemilihan presiden dilakukan pada saat ini, siapakah dari 3 nama berikut ini yang menjadi pilihan Bapak Ibu? Ketika responden kita memilih A, misalnya jawabannya A, katakanlah saja Profesor Hamdi gitu. Calon presidennya adalah Profesor Hamdi gitu. Kemudian pertanyaan terbukanya, mengapa memilih Profesor Hamdi sebagai presiden? Apakah itu bisa dikategorikan sebagai pertanyaan terbuka? Kalau misalnya iya, karena dia subjektif, terus bagaimana melakukan validasi terhadap statement dari jawaban dari pertanyaan terbuka tadi? Dan bagaimana menyajikan statement itu dalam laporan hasil survei kita? Terima kasih, Bu Rizka. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Muhammad Said. Mengenai tadi pertanyaan terbuka, semi terbuka, dan tertutup. Ya, memang itu semua jenis pertanyaan tersebut bisa kita tanyakan di dalam survei, tentu saja dengan plus minusnya masing-masing. Tadi yang Pak Muhammad Said contohkan mengenai pertanyaan yang nomor 1, jika pemilihan presiden sekarang, siapakah yang akan Ibu Bapak pilih di antara 3 nama berikut, A, B, C gitu ya. Itu kita tahu itu adalah jenis pertanyaan tertutup. Karena responden dipaksa, tanda kutip, untuk menjawab dari 3 pilihan jawaban itu saja. Tidak ada kesempatan untuk dia mengungkapkan nama di luar 3 itu. Nah, kemudian kalau contoh pertanyaan yang kedua, itu yang apa alasan atau mengapa Ibu Bapak memilih si A, misalnya A adalah Profesor Hamdi Muluk. Nah, apapun jawaban yang disampaikan oleh responden itu akan dicatat oleh pewawancara. Biasanya kita instruksikan agar pewawancara mencatat jawaban responden secara lengkap dengan tulisan yang terbaca. Nah, dari situ, dari jawaban tersebut, tentu saja karena pertanyaan yang terbuka itu akan sangat bervariasi. Jadi, kita input pertanyaan tersebut, kemudian kalau kita langsung olah gitu berdasarkan persentase misalnya, itu karena jawaban pertanyaan terbuka itu sangat bervariasi, maka jawabannya banyak dengan persentase yang kecil-kecil sekali. Misalnya jawabannya ya suka aja gitu, atau karena pernah ketemu langsung dengan orangnya, atau karena saya suka dengan visi misi Prof. Hamdi, atau karena saya sama Prof. Hamdi sama-sama dari Bukit Tinggi, bisa kayak gitu. Jawabannya sangat bervariasi untuk pertanyaan terbuka, karena itu di level enumerator atau pewawancara itu adalah pertama-tama adalah menuliskan sesuai jawaban responden. Nah, kemudian yang dilakukan adalah sebelum dianalisis persentase, kita harus kategorikan dulu jawabannya, jawaban responden tersebut. Ada jawaban yang bisa kita kategorikan mirip-mirip, walaupun wordingnya beda, tapi kemudian ada kata-kata visi, misi, program, itu kita gabungkan. Kemudian ada juga jawaban-jawaban yang bisa kita gabungkan berdasarkan identitas kedaerahan. Asal daerahnya sama, teman sekampung, kemudian ya identitas kedaerahan kita masukkan jadi satu jawaban sendiri. Atau suka dengan partainya, atau karena saya pilih partainya Prof. Hamdi adalah partai akar rumput gitu. Jawaban-jawaban yang terkait dengan partai itu kemudian dikategorikan. Nah, setelah dikategorikan kan jawabannya akan menjadi lebih sedikit. Nah, dari situlah baru kita hitung persentasenya, Pak, mana yang jawabannya lebih banyak, yang yang kaitannya dengan identitas sosial kah, yang kaitannya dengan program kah, yang kaitannya dengan hal-hal lain, misalnya bahkan tidak terdefinisi gitu, biasanya kita masukkan ke lainnya. Jadi seperti itu kalau pertanyaan terbuka prosesnya, Pak Muhammad Said.
Nah, kalau yang pertanyaan-pertanyaan terbuka itu kita juga tanyakan tentang pilihan capres. Jadi jika diadakan sekarang siapa calon yang akan Ibu atau Bapak pilih. Nah, itu kita juga tanyakan dalam pertanyaan terbuka dan biasanya nama-nama yang di luar nama-nama yang ada itu bisa muncul. Apakah Pak RT-nya dia yang kita tidak kenal, atau bahkan misalnya ada muncul nama Gus Dur, walaupun Gus Dur sudah meninggal tapi tetap muncul gitu karena ya namanya pertanyaan terbuka, kita harus siap dengan semua kemungkinan jawaban. Atau Jokowi, padahal Jokowi tidak bisa maju lagi karena udah selesai masa jabatannya. Jadi kalau pertanyaan terbuka itu variatif tapi cukup memusingkan ketika kategorisasi. Oke, ada lagi teman-teman? Kita sudah di pukul 9. Oh, Pak Surya, Surya, silakan. satu terakhir kali. Ya, terakhir, Prof. Saya menyambung Pak Hakeng tadi ya, karena saya tadi pagi juga monitor pembicara yang sama ya, dari seorang profesor. Beliau menyatakan kalau hari ini election, hasilnya sudah tahu siapa pemenangnya gitu, dan menyebutkan siapa pemenangnya. Ini menarik bagi saya, karena kalau saya ini bukan politisi, tapi saya mengamati dari masing-masing pihak itu. Semua mengklaim hasil pollingnya lebih tinggi dari yang lainnya. Ya. Kemudian saya teringat ada seorang asing ya yang memberikan presentasi tentang election year phenomenon, ya, di mana negara dunia itu memiliki sistem pemilu yang paling efektif. Dia mencontohkan kalau di Somalia itu butuh 20 sampai 30 hari untuk mengetahui hasilnya. Kalau di Amerika itu hanya butuh beberapa jam. Tapi kalau di Indonesia itu udah tahu hasilnya sebelum pemilu itu dilaksanakan. Kayaknya ini apa yang disampaikan tadi persis mirip seperti itu. Bagaimana tanggapan Prof? Nyindir ini Pak Surya ini nyindir, bukan? Tadi dinyatakan gitu, jadi saya ingat video itu gitu loh. Apa benar seperti itu? Silakan Prof atau Dr. Rizka. Prof. Hamdi kayaknya kelempar ya barusan. Itu jadi saya kurang jelas Pak Surya. Jadi Anda ketik di ChatGPT gitu, jika pemilu sekarang siapa yang akan menjadi pemenang gitu ya? Terus ada Ya, jawabannya gitu ya Pak? bisa menghitung cara polling. Ini pemilu dilaksanakan dengan polling model beliau itu, dia tahu yang menang si A. Nah, ini kan saya agak beri gambaran seperti video itu. Ya, kalau Somalia 20-30 hari, Amerika itu beberapa hours, kalau kita itu to know before election. Nah, ini kaitannya dengan polling-polling ini seperti apa? Karena saya melihat polling dari 3 kontestan saat ini itu semua mengunggulkan calonnya gitu. Ini yang benar yang mana? Apakah polling itu survei itu pesanan sehingga nilainya diberikan tinggi-tinggi semua seperti itu. Terima kasih. Oh, oke. Saya nggak tahu kalau yang ChatGPT itu, tetapi kalau kita pertama adalah ketika melihat hasil survei, yang perlu kita lihat adalah metodenya. Apakah dia probabilistik, kemudian seperti apa dia mengambil sampelnya, kemudian lembaga survei itu harusnya menampilkan pertanyaan juga gitu, supaya kita tahu responden ini ketika menjawab seperti apa. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan adalah lembaga survei ini memang punya track record nggak dalam melakukan survei. Track record itu dalam arti karena lagi-lagi ya tadi karena survei ini sebenarnya adalah metode penelitian yang bisa dijalani dengan standar, maka kredibilitas lembaga survei sebenarnya bisa ditelusuri gitu. Selama ini seperti apa dia ketika melaporkan hasil surveinya. Kemudian untuk menguji kredibilitas itu juga bisa dilihat apakah si lembaga survei ini anggota perhimpunan. Kalau di Indonesia itu ada 2 perkumpulan survei opini publik. Ini saya menjadi anggota juga di situ dan Prof. Hamdi ini menjadi Dewan Etik. Kalau tadi yang beliau bilang kalau nakal-nakal dijewer gitu.
Kalau ada misalnya ada perbedaan itu pasti akan langsung dipanggil dan dicek metodenya. Apa sih yang membuat perbedaan gitu. Jadi kita tidak asal-asalan gitu bekerjanya. Nah, dari situ sih Pak Surya hasil survei yang dirilis itu dikeluarkan oleh siapa, metodenya seperti apa. Rasanya itu yang perlu dicek kembali. Nah, dan perlu diingat bahwa survei itu tadi ada margin of error, rentang kesalahan, karena setiap survei pasti ada errornya. Rentang kesalahan yang dilaporkan dalam survei itu berapa. Misalnya kalau 1.200 responden, rentang kesalahannya itu plus minus 2,9. Nah, dengan derajat kepercayaannya 95%, tadi Bang Hamdi jelaskan. Nah, kalau kita lihat selisih suara antara 3 calon ini masih di dalam batas margin of error. Misalnya margin of error-nya 3 lah, katakan. Artinya skor atau persentase itu bisa bergeser ke atas 3%, bergeser ke bawah 3%, karena plus minus. Nah, ketika selisih suaranya, let's say antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, itu selisihnya kurang dari 3%, kita tidak mengatakan siapa yang unggul di situ. Kita masih mengatakan itu berimbang. Kenapa? Karena selisih suaranya masih di dalam batas margin of error, kurang dari 3%. Dengan mengetahui ini, kita akan bisa lebih kritis terhadap orang-orang yang kemudian menggunakan survei untuk kampanye. Kita unggul, kita lihat dulu selisihnya berapa sih? Oh, masih 1%. Ini mah bukan unggul, ini mah masih berimbang gitu, Pak. Jadi itu kita juga perlu kritis melihat hasil-hasil survei tersebut. Dan saya rasa sih di situ ya kuncinya, bahwa ini survei pesana atau apa, lagi-lagi kita bernaung di bawah Perhimpunan Survei Opini Publik yang setiap ada event yang rutin gitu untuk meningkatkan kemampuan survei kita sampai ke lapangan. Kemudian juga ada ketua Dewan Etik yang selalu galak gitu. Jadi kita sendiri tidak kalau memanipulasi hasil survei tentu tidak akan bertahan lama, kira-kira gitu. Begitu sih Pak Surya. Ya, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, kita sudah di titik jam 9 lewat. Kesan saya adalah beberapa percakapan kita sudah sebetulnya masuk pada hari kedua, gitu ya. Pada hari ini kita asumsikan membangun fondasi lah, gitu ya. Jadi hal-hal yang umum yang seyogianya harus diketahui ketika kita melakukan atau membaca survei. Tapi oke lah, mungkin karena sudah pada advance semua nih, makanya lalu sudah loncat ke topik hari kedua. Namun demikian kita digest dulu apa-apa yang didengar dari Prof. Hamdi dan Mbak Rizka. Kita akan ketemu lagi jam 7 hari besok gitu ya. Semoga setelah kita digest, maka kemudian besok kita bisa mulai dengan beberapa pertanyaan, dan kemudian nanti mungkin ada semacam do's and don'ts atau tricks gitu ya yang akan diberikan oleh Prof. Hamdi dan Mbak Rizka terkait dengan bagaimana membuat dan membaca survei. Demikian dari saya selaku penanggung jawab. Semoga kita bisa ketemu lagi pada besok dan semoga sehat. Dan bye-bye, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.